sini dulu tendaan gitu, pakai gerobak di luar gitu. Mungkin udah ada yang tahu mungkin dulunya kita ayam gepuk tuh kayak gimana gitu ya. Nah, yang paling mudah membuka usaha itu di makanan. Untuk bertahan itu sulit gitu. Jadi ya mungkin entry barrier untuk membuka usaha kuliner itu mudah gitu, tapi mudah juga untuk habisnya gitu, jatuhnya gitu. Oke, business people. Nah, kita kembali lagi bareng owner dari Ayam Gepuk Pak Gembus cabang Ayani Padang nih. Kita lanjut aja ngobrolnya kali ya, Kak ya. Nah, kan tadi Kakak kayak yang Kakak bilang tadi tuh awalnya di Jakarta, ini tuh franchise ya, Kak? Ya. Jadi awalnya di Jakarta. Apa Kakak tuh kepikiran untuk membuka ini di Padang? Kita pertama awal buka di Jakarta itu tahun 2016. Jadi udah berjalan hampir 1 tahun dan terlihat ada prospeknya bagus. Baru kita coba buka di Padang gitu. Jadi sebenarnya awal-awal ayam gepuk di Jakarta juga masih belum rame gitu sebenarnya. Baru rame itu ketika udah masuk seperti ojek online seperti GoFood, GrabFood gitu kan, baru dia mulai banyak dikenal gitu. Nah, setelah hampir 1 tahun baru kita putuskan untuk coba di Padang, tapi tetap cabang di Depok tuh masih ada gitu. Kita kan di Depok tuh cabangnya dekat kampus Universitas Indonesia. Nah, jadi di situ kita coba di sini cari tempat, dan itu sebenarnya nggak mudah juga sih di Padang nyari tempat, bagi lokasi yang strategis kayak di Ayani ya. Nah, makanya sebenarnya kita beruntung juga dapat lokasi di Ayani. Itu tadinya awalnya tempatnya itu nggak sebesar ini, kecil, baru 1 pintu, dan kita juga di sini dulu tendaan gitu, pakai gerobak di luar gitu. Mungkin udah ada yang tahu mungkin dulunya ayam gepuk tuh kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang udah banyak cabang, udah ada di luar kota Padang juga gitu. Jadi memang udah bertumbuh lah istilahnya gitu. Dari yang Kakak lihat nih dari awal pas mau ngebuka franchise ini, seberapa besar sih peluangnya untuk membuka franchise seperti ini? Iya, sebenarnya kalau untuk makanan ya, di mana-mana yang paling mudah membuka usaha itu di makanan. Cuman kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu teorinya, ya untuk bertahan itu sulit gitu. Jadi ya mungkin entry barrier untuk membuka usaha kuliner itu mudah gitu, tapi mudah juga untuk habisnya gitu, jatuhnya gitu. Jadi kita milih kuliner itu sebenarnya karena siapa sih nggak butuh makan gitu. Ini bisnis yang nggak akan mati gitu. Jadi ya udahlah, kayaknya gampang-gampang aja waktu itu ya, pemikiran kita kan kayak gitu, gampang-gampang aja gitu. Jadi coba aja dulu gitu kan. Lagian ini juga sistemnya tadinya kan ini franchise gitu, jadi masih mungkin bisa diajarkan gitu. Nah, tapi itu tadi sebenarnya bisnis franchise pun kalau ownernya pun nggak ngerti, ya nggak akan berhasil juga. Banyak kok Pak Gembus yang juga gagal gitu, banyak gitu. Nah, tapi alhamdulillah dengan kita ada di kita pelajarin bisnis ini dari nol, kita juga terjun gitu sebagai pelaku juga, kita juga yang masak gitu, kita juga yang belanja ke pasar. Jadi kita paham dengan bisnis ini gitu. Kebanyakan bisnis kuliner itu kebanyakan maunya senang aja gitu, mau hasil gitu. Nah, itu pun ya nggak akan bertahan lama kalau nggak serius. Makanya alhamdulillahnya di Ayam Gepuk Gembus ini kita bisa terjun langsung sebagai owner untuk menjalankan bisnis ini gitu. Jadi itu tadi intinya, kalau kita bisa langsung terjun langsung untuk menjalankan bisnis ini, mudah-mudahan bisa mengerti dan bertahan sih, itu sih. Nah, kalau dari modal awal nih Kak, untuk franchise ini Kakak minta sama orang tua Kak atau nabung dulu? Kalau untuk modal kita ada yang ada tabungan. Jadi memang kita pakai untuk modal waktu itu di Depok gitu. Nah, kita kumpulin sedikit gitu kan. Setelah itu kita tahu di Padang tuh belum ada ayam gepuk, makanya coba di Padang dikumpulin hasil dari jualan sedikit demi sedikit gitu. Jadi itu tadi kita puterinnya dari jualan juga gitu. Nah, kalau dari ininya sendiri, dari brandnya sendiri ada keringanan gitu nggak Kak? Mungkin
pas di awal boleh bayar 50% atau gimana gitu dari modal? Oh, di Pak Gembus kalau dulu ada ada dikasih keringanan sih. Pokoknya kita opening dulu, nanti baru dibayar setelah berapa lama opening baru nanti dilunasi gitu. Gitu kalau untuk di Pak Gembus sih. Sampai tapi kalau nggak tahu ya, kalau sekarang tuh sistem kayak gitu udah nggak ada lagi deh kayaknya. Udah nggak ada lagi ya. Kalau di masa pandemi seperti ini Kak, omsetnya Pak Gembus menurun Kak atau stabil-stabil aja? Kalau sekarang sih cenderung stabil sih, menurunnya waktu pandemi. Awal-awal gitu ya Kak? Iya, tapi itu tadi kalau kita bisa berinovasi, kita mampu melihat kebutuhan pasar. Kalau sekarang kan orang masih takut tuh untuk datang ke outlet, makan di tempat. Jadi gimana cara kita bikin promo yang menarik biar orang tuh ya kalau dia nggak berani ke outlet ya mungkin dia pesan di ojek online gitu. Jadi kita kasih penawaran yang menarik lah untuk di take away-nya gitu sih. Nah, dari awal pandemi sampai sekarang udah berapa banyak sih inovasi yang Kakak keluarin? Kita baru ngeluarin produk baru nih, namanya ayam bakar series nih, di sini nih bisa kelihatan nanti. Iya. Jadi ayam gepuk kan terkenal dengan keoriginalan dari sambalnya kan, tapi dia ayam goreng gitu. Jadi kita bikin menu baru tapi tetap ayam, itu ayam bakar. Nah, ini tuh sebenarnya beda bumbunya dari ayam bakar yang lain gitu. Jadi ada sensasi pedas, ada sensasi manis juga gitu sih. Jadi ini menu baru yang wajib dicoba. Oke, nah jadi gitu bisnis people, kalau mau ke ayam gepuk Pak Gembus jangan lupa untuk nyobain ayam bakar seriesnya ini. Nah, kalau dari menu kan ini Kak yang baru-baru ya. Kalau dari promo-promo yang sekarang ada promo yang lagi berlangsung nggak Kak? Kalau sekarang promonya banyak di Gojek sih ya. Itu di mana-mana ayam gepuk pasti promo sih di Gojek gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita tuh di ojek online juga jadi prioritas karena kita penjualannya juga cukup tinggi di Padang gitu. Jadi kita pernah dapat penghargaan pelayanan driver terbaik, terus dapat kemarin ini kalau nggak salah transaksi GoPay juga kita juga pernah dapat reward gitu. Jadi ya itu tadi, alhamdulillahnya kita tuh sangat-sangat diterima sekarang di masyarakat Kota Padang untuk jenis makanan ayam gitu. Nah, kan tadi tuh kita udah ngobrolin ya Kak ya, pas pandemi kan lumayan juga ya Kak struggle-nya gitu. Nah gimana sih Kak cara untuk survive pertama kali mungkin pas buka franchise, karena buat membranding nama kita itu kan agak sulit juga gitu ya Kak. Gimana sih strateginya dari Kakak? Ya kalau untuk strateginya intinya kita harus peka dengan kebutuhan dari konsumen gitu ya. Orang yang beralih dari tadinya kebiasaannya datang ke outlet, terus sekarang udah waktu pandemi itu memang outlet tuh nggak boleh makan di tempat kan. Jadi gimana kita bisa cari cara untuk biar pelanggan itu masih tetap menikmati produk-produk kita gitu. Nah, jadi itu tadi kita kasih layanan misalnya kayak pesan antar kalau dari kita sendiri gitu kan, terus kita inovasi juga di produk gitu. Nah, itu sih kalau salah satu strateginya gitu. Oke, nah kalau dari ayam gepuk sendiri apa sih Kak menu favoritnya? Kalau dari Pak Gembus itu pasti ayam gepuk yang original ya, yang sambal gepuknya gitu. Nah, cuman kita juga ada beberapa produk baru seperti kemarin kita launching ayam crispy, ya kan, ada 4 varian jenis sambalnya. Kalau ayam gepuk itu kan terkenal dengan sambal kacangnya kan. Nah, kita coba dengan ayam crispy tapi sambalnya ada beberapa varian, jadi seenggaknya nggak bosan gitu. Terus sekarang kita baru launching juga ayam bakar. Ayam bakar ini tetap pakai sambal yang original tapi dia bedanya cuman cara masaknya dibakar gitu. Nah, ayam gepuk Pak Gembus ini kan kalau
yang di Padang udah ada lebih dari 16 ya kak? 16 Iya, cabang ada 16 ya cabang, ada 16 cabang di Kota Nah, Padang. apa sih yang bikin outlet ini tuh beda sama outlet ayam Pak Gembus yang lain ya? Kalau dari produk sih mungkin hampir sama ya, cuman dari tempatnya, dari servisnya kita kan benar-benar full service dine in ya. Jadi mungkin dari segi besar outletnya mungkin ini yang paling besar. Terus lokasinya ini yang paling strategis. Terus menunya mungkin kita lebih variatif mungkin karena sumber daya kita lebih banyak daripada cabang yang lain. Itu sih yang mendukung, dan alhamdulillahnya ayam gepuk kenapa cepat orang tahu ya karena lokasi yang pertama itu lebih strategis. Jadi sebenarnya tips untuk berusaha itu ya yang paling penting lokasi dan lokasi gitu, itu yang paling penting gitu. Jadi itu yang menentukan. Nah iya, mungkin untuk business people nih, kenapa harus makan di ayam gepuk Pak Gembus cabang Ayani Padang? Jawabannya adalah karena ownernya ganteng gitu. Gitu kali ya kayak. Bisa jadi ya. Ownernya juga jarang sebenarnya sekarang di sini. Jadi kalau misalkan nanti ada business people yang kesini dan cantik, mungkin jadi sering kesini gitu. Oke, business people kita bakal lanjutin setelah yang satu ini, tetap di Cerpen Cerita Pengusaha.